Kali ini kita akan memperbaiki satu unit mesin cuci Sharp ya. Ini otomatis. Ini tipe lama ya. Untuk TP-nya tipe lama. Nah, untuk TP-nya ini ya S862YY. Ini rusaknya di bagian modul ya. Ini sudah kita coba perbaiki tapi ternyata tidak bisa diperbaiki. Jadi kita akan mengganti dengan modul universal. Nah, ini modul universalnya. Nah, jadi kita akan menggunakan modul. Nah, untuk modul multi ini sudah dilengkapi sama water level sensor ya, dengan beberapa skun untuk pemasangannya. Nah, jadi untuk tampilan tombolnya sendiri ini nanti kita akan pasang di sini ya. Kita akan pasang di sini di bagian sini. Ya, di bagian sini ya. Jadi di sini nanti kita akan bocor. Cuman PCB dalamnya, PCB aslinya kita lepas dulu. Nah, jadi kita akan lepas dulu PCB aslinya, kita pasang untuk panel. Nah, ini nanti di dalam ya. Nah, setelah ini terbuka, ini tampak PCB-nya ya. Nah, ini tipenya, ini modelnya jadul sekali ya. Ini masih menggunakan fleksibel untuk bagian tombolnya ya. Nah, ini kerusakannya mati total. Dan ini sudah bekas dilem juga, jadi kemungkinan untuk diperbaiki mungkin bisa, cuman untuk tahannya itu tidak dijamin. Jadi kita ganti yang model multi saja. Sebenarnya ini juga bisa dijadikan manual, cuman pertimbangan konsumen katanya dia tetap mau yang otomatis, jadi ya kita pasang modul multi. Nah, jadi untuk PCB ini kita lepas saja karena tidak akan dipakai lagi. Nah, kalau ini kita akan tetap pakai nanti ya. Ini untuk tempat dudukan dari modul multi yang baru. Ini tampak dari water level sensornya. Di sini lid switch-nya, di sini drum switch-nya. Terus di sini untuk kapasitor starting untuk motor. Dan di sini water inlet-nya, yang ini water inlet. Untuk water inletnya ini kita fungsikan semua nanti ya. Kita fungsikan. Jadi kita mulai merakit, kita mulai pemasangan modulnya dulu. Jadi untuk kabel-kabelnya ini kita urut satu-satu ya. Mana untuk suplai listriknya, mana untuk drain switch, motor, water inlet, dan mana yang ke water level sensornya. Begitu juga sama lid switch-nya atau sensor pintunya atau saklar pintu ya. Nah, di sini kita akan cari tahu dulu. Dikarenakan ini skemanya tidak ada, jadi kita carinya satu-satu kabelnya ya, agar tidak salah pasang. Nah, yang kita cari pertama itu bagian suplai listrik ya. Nah, dikarenakan ini suplainya dari bawah, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Nah, untuk suplai listriknya dari bawah, jadi ini dari sumbernya ini warna biru sama coklat ya. Itu naik ke atas. Jadi di sini biru sama coklat yang ini ya. Nah, di sini. Nah, ini biru. Nah, coklat tadi dia melalui fuse di sini ya. Berarti dia biru sama putih, biru putih. Nah, ini berarti ini untuk suplai listriknya ya, netral sama fase ini. Nah, nanti di sini kita pasangkan skun ya, tapi kita jepit, tapi kita solder dulu sebelum kita jepit. Nah, untuk skema dari modul multi itu ada di dosnya ya. Nah, PCB-nya untuk di PCB itu kurang lebih sama seperti gambar di dosnya ya. Nah, untuk arus masuknya atau fasenya di bagian sini sama sini, ujung atas dan bawah. Terus
Di sini untuk motornya, di sini untuk water inlet, di sini untuk drain motornya ya. Di sini untuk door switch atau lead switchnya. Nah, untuk ini water level. Nah, jadi kita mengikuti skema di sini ya. Nah, ini mungkin teman-teman jangan sampai salah pasang saat penyambungan ya, karena ini berisiko modul multi bisa rusak. Nah, jadi kita menyambung kabelnya itu harus secara detail ya. Nah, jadi skurnya itu kita solder ya, agar tidak mudah lepas. Kalau langsung dijepit itu takutnya bisa lepas dan bisa koslet satu sama lain. Nah, untuk fasenya ini sudah, jadi kita pasangnya di sini. Untuk fase di sini. Nah, oke. Fasenya di situ ya. Jadi untuk kabel was motornya itu atau spin motornya ini ya, kabel kuning dan merah. Terus untuk kabel drain motornya di sini warna ungu ya. Nah, ini untuk drain motor, ini untuk was motor atau dinamo. Terus ini untuk netralnya ya, untuk motor dan drain motor. Ini sudah disambung juga di bagian water inlet sini. Nah, ini kabelnya satu ke bawah. Nah, ini bisa kita potong saja sini. Oh ya, ini tidak usah dipotong. Ini tuh biar saja. Nah, ini kita sambung ke kabel biru sini ya. Ini kabel biru. Nah, ini kita potong dan kita solder. Nah, jadi kita anggap ini kabel biru sebagai netral. Kabel putih sebagai fasenya. Jangan lupa juga kita isolasi ya. Di sini kita baratkan biru ketemu netral ya. Terus di sini yang kabel sesudah fuse, putih ini sebagai fasenya. Nah, di sini kita rubah. Nah, kalau di sini sesuai skemanya, di sini fase di sini netral. Nah, jadi karena netral tadi warna biru, birunya kita pasang di bawah. Terus untuk fasenya di atas. Nah, oke ya. Nah, untuk motor berarti ini warna kuning ya sama merah. Nah, kuning sama merah yang ini. Nah, ini untuk motornya ya.
Nah, untuk motornya ini ya berarti yang ini. Dia yang kedua sama ketiga dari atas. Berarti ini kedua dan ketiga ya. Nih. Oke, ini dari atas. Nah, seperti ini ya. Terus kita lanjut untuk water inletnya. Nah, di sini kita cari tahu dulu untuk water inletnya, kabelnya warna hijau. Ini water inlet ya, warna hijau. Nah, berarti warna hijau yang ini. Nah, water inlet itu, nah untuk water inlet itu dia yang pin nomor 4 ya dari atas. Nah, di sini water inletnya warna hijau. Nah, berarti dia di sini. Ini juga ada tulisannya inval valve. Nah, sekarang untuk drain motor. Nah, drain motor tadi itu dari bawah itu warna ungu. Ini warna ungu ya. Ini warna ungu. Berarti di sini ya. Ini warna ungu. Nah, di sini warna ungu ada dua ya. Jadi ya, jangan salah pasang. Nah, untuk ungu itu di bagian ini. Ini satu sini. Nah, ungu yang kita pakai yang ini. Ini untuk drain motor, jadi ini pasangnya di sini. Nah, di sini juga ada tulisannya retraktor, AC retraktor. Nah, ini kosong, ini sama saja ya. Ini satu jalur, ada yang pin 10 press ini nyambung sama netral. Nah, kalau ini tadi sisanya ya. Oke. Nah, terus sekarang masuk di bagian lead switch-nya. Di sini kan ada dua ini. Nah, kita fungsikan salah satunya saja bebas. Kita mau pakai yang untuk drumnya saat drum bergetar dia error, atau saat pintu dibuka dia error. Dia protect. Nah, ini untuk drumnya. Nah, jadi kali ini saya menggunakan yang ini ya untuk pintu ya. Saat buka pintu dia error atau dia protect. Jadi saya gunakan yang ini. Nah, di sini kabelnya ada pink sama kuning ya. Nah, ini masuknya ke sini. Di sini kabelnya pink sama kuning. Pink sama kuning. Nah, ini. Nah, yang ini untuk kabel lead switch-nya. Nah, ini untuk lead switch-nya tadi ya. Nah, berarti ini larinya ke sini.
Ini kabelnya bolak-balik bebas. Nah, setelah itu kita rakit untuk bagian water level sensornya lagi. Ini 3 kabel kita gunakan sebagai water level sensor ya. Ini water level bawaan modul ya, ini yang kita akan pasang. Nah, jadi di sini kan 3 kabel. Nah, kita pasang. Untuk kabel tengahnya kita pakai yang warna oranye saja. Nah, di sini kabelnya ada 3. Ini sama ya, oranye, ungu sama biru. Nah, ini tadi yang warna orange tadi kan di sini di tengahnya kita pasang. Nah, ini kita pasang di tengah juga. Nah, terus ungu kita pasang di sini dan biru kita pasang di sini. Nah, oke, ini sudah selesai. Ini selangnya jangan lupa dipasang ya untuk mendeteksi ketinggian air. Ini untuk kakinya bisa kita potong saja ya. Dikarenakan ini multi jadi kebesaran biasanya di sini. Biar masuk. Sebelum kita proses pengetesan, kita cek dulu dari awal lagi untuk memastikan tidak ada kabel yang salah. Di sini untuk pasnya di sini putih, di sini biru untuk netralnya. Fase netral. Oke. Nah, untuk kabel merah dan kuning itu dinamo. Oke. Untuk warna hijau di sini masuknya di water inlet. Terus untuk warna ungu ini masuknya ke drain motor di bawah. Nah, water level sudah terpasang. Untuk saklar pintu, sensor pintu sudah terpasang juga. Nah, saatnya kita pengetesan. Nah, setelah tercolok, kita cok tadi, kita nyalakan. Oke, sudah menyala. Kita tes untuk air masuknya. Nah, di sini bergetar. Kita tes untuk proses spin. Ini proses spin. Nah, ternyata yang jalan itu cuman pusatannya saja ya, berarti kabelnya terbalik. Oke, nah kita akan rapikan dulu kabelnya. Nah, jadi kabel merahnya ini kita balik ya, merah sama kuning itu dibalik, jadi kuning jadi di atas, merah di bawah, kan dibalik yang ini ya. Oke, kita matikan dulu. Nah, jadi merahnya sama kuningnya kita balik. Kuning di atas, merah di bawah. Nah, sekarang kita tes lagi. Nah, setelah kita putar tadi, tabungnya sudah jalan ya. Jadi yang kita balik tadi itu kuning dan merah. Jadi kalau teman-teman mungkin set perbaikan atau pemasangan,
pada saat mengeringkan tidak mau berputar tabungnya dan jalan putatornya, jadi yang ditukar kabel merah sama kuning ya, apa kabel untuk dinamo yang diputar. Oke, karena sudah bekerja kita rapikan kembali. Ini kita pasang di sini ya. Nah, jadi ini kita pasang di sini. Nah, setelah kita pasang tadi untuk tombolnya di sini, ini kita tetap pakai penutup dari modul yang lamanya. Di sini sebagai tempat untuk modul multi yang baru. Jadi prosesnya seperti ini ya. Setelah kita rapikan semua, kita tes untuk yang terakhir. Kita nyalakan, terus kita tes untuk air masuknya, water inletnya. Nah, di sini bergetar berarti bekerja ya. Kita pause lagi, terus kita masuk di bagian spinnya. Kalau ternyata mungkin teman-teman selesai pemasangan dan mencuci tidak bekerja, atau saat proses pencucinya tidak bekerja, kemungkinan salah di water levelnya, atau selang water level ada yang lepas atau bocor halus, jadi tidak bisa membaca untuk tekanan air. Nah, ini proses spinnya ya. Nah, saya buka tadi itu langsung error karena saklar pintunya saya pasang. Oke, selesai.